Ya, baik Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang masuk di chatroom. Pertama dari dari Medan ya, dari Pak Sunarto terkait dengan surat Ar-Rum ayat 41 ya, bahwa Allah menjelaskan kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan manusia. Pertanyaannya, bagaimana dengan gempa bumi dan tsunami? Apakah itu juga karena perbuatan manusia? Mohon dijelaskan, Ustaz. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaannya itu dzaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu sering ya. Jadi kerusakan itu terjadi atas ulah manusia ya, perilaku manusia. Saya ingin mengutip pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama besar terkemuka ya, penulis tafsir dan lain sebagainya. Jadi di dalam memaknai tadi juga sudah disebutkan bagaimana dengan gempa bumi dan lain sebagainya. Memang bukan hanya gempa bumi dan lain sebagainya, kita pun bisa sekarang melakukan Zoom dan saya bisa hadir di majalah Gontor ini, belum tentu saya bisa hadir di kantor ini. Bisa jadi ketika dalam perjalanan ke sini ada musibah yang terjadi kepada saya. Bisa jadi saat ini pun sekarang sedang kita virtual, ada yang terjadi juga di pada hadirin sekalian. Sangat mungkin itu terjadi, bukan mustahil. Nah, jadi bukan hanya gempa bumi, fenomena alam, kita sebutkan tadi tsunami, gempa bumi, fenomena sosial pun bukan hanya bahkan fenomena sosial, fenomena individu pun. Apa bisa kita mengatur darah yang mengalir di dalam badan kita ini secara mikrokosmos? Ingin kita yang sakit diabetes, udahlah, janganlah, dan lain sebagainya, aliran darah atau sel atau apa lain sebagainya. Kita tidak bisa mengontrol apa yang ada di dalam diri kita. Mohon maaf, ada orang yang kebelet. Bisa nggak dia tahan-tahan kebelet misalnya? Kebeletnya hari ini dia tahan sampai 3 hari atau 1 minggu. Nggak bisa. Mohon maaf, kalau dia ingin buang angin, bukan berarti supaya buang angin ya, tapi maksudnya bisa nggak dia nahan buang angin, ibaratnya nggak buang angin dia selama berhari-hari. Atau bahkan mohon maaf, BAB misalnya, nggak bisa. Bisa nggak kita nggak tidur? Orang yang nggak sakit tidur juga tetap aja tidur dia. Memang agak susah, nggak bisa. Kita aja dalam diri kita yang kita miliki, ini badan yang kita miliki, itu aja kita nggak bisa mengontrol. Artinya apa? Kuasa Allah begitu besar. Bukan cuma gempa atau musibah atau COVID ini terjadi sebenarnya. Wa fi anfusikum tadi di dalam surat Al-Hadid ayat 22. Itu apa yang terjadi pada diri kalian? Musibah yang terjadi pada diri kalian, atau bukan hanya musibah, apa yang terjadi dalam diri kalian itu juga tidak lepas dari kuasa kehendak Allah. Gitu. Semua kita sakit, tentu kita tidak ingin sakit. Kita pengen orang yang pintar, tapi kenyataannya ada yang pintar, ada yang juga enggak. Itu enggak terlepas. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi tadi seolah-olah kita punya kekuatan, kekuasaan, kemampuan, kehendak. Seolah-olah, bukan sesungguh-sungguhnya. Karena sesungguh-sungguhnya itu adalah Dia. Arti maha kuasa itu adalah Dia sesungguh-sungguhnya maha kuasa. Kalau kita berkuasa, ngatur apa yang ada di dalam diri kita saja, kita tidak. Jadi jawaban kepada yang tadi, tidak dibatasi kekuasaan Allah kepada gempa bumi, tsunami, musibah, tidak. Atau kadang-kadang kita menyebutkan rezeki jodoh di tangan Tuhan. Rezeki jodoh ajal di tangan Tuhan. Enggak, semuanya di tangan Tuhan. Dan kita melakukan Zoom ini juga bagi seorang mukmin yang betul-betul soleh, ini adalah satu rahmat, satu anugerah tidak lepas. Tadi ketika kita mulai kita udah lihat itu, tiba-tiba sistem internet yang ada di kantor ini down, terputus. Nah, ini. Jadi bukan kita yang berkuasa, iyalah kita berikhtiar, kita berusaha, kita berkuasa dan lain sebagainya, tapi semua itu terjadi hanya karena kekuasaannya. Begitu, Bapak ya. Baik, Ustaz.
Ada satu lagi pertanyaan sebentar yang masuk di chat ya, dari Ibu Rahmi dari Medan. Ustaz. Ini Ustaz, kematian adalah pasti. Gitu ya. Tapi di masyarakat kita sering kita dengar ada orang ngomong, si Fulan baru saja tertimpa musibah karena keluarganya meninggal dunia. Bagaimana menurut Ustadz? Mohon pencerahannya. Iya, jadi kematian itu tentu sesuatu yang karena selama ini kita bersama ya puluhan tahun bersama, tiba-tiba kita kehilangan sosok. Jadi ada rasa kehilangan itu ya. Selama ini misalkan apalagi wajar kemudian mengeluarkan pernyataan ya, oh dia lagi kena musibah, suaminya meninggal, oh istrinya meninggal, anaknya meninggal. Nah itu adalah ungkapan-ungkapan manusiawi ya, yang memang begitulah keadaannya, bagaimana tidak sedih ya, duka itu ada dan lain sebagainya. Nah, jadi biarpun itu adalah pasti, tapi kan ungkapan kita kan seperti begitu, dia kasihan ya, ini maka kita melakukan takziah dan lain sebagainya. Itu kita manusia mengungkapkan seperti itu. Nah, memang sebenarnya sesungguhnya kan kita milik dia. Inna lillahi, kita milik dia, bukan milik kita. Jadi jasad ini, tangan ini, dan lain sebagainya yang kita miliki, jiwa raga ini adalah milik dia dan kembali kepada dia. Itu. Nah, jadi tadi ungkapan-ungkapan seperti itu disebutkan. Tapi bagi orang-orang yang soleh, orang-orang yang seperti para ulama-ulama kita yang berwibawa, ya, ibaratkan ada syair itu dalam bahasa Arab yang artinya kira-kira ketika bayi itu lahir, bayi itu menangis, orang di sekelilingnya tersenyum. Tapi kalau seorang ulama yang berwibawa, yang sangat dicintai oleh umatnya, ketika dia meninggal, ulama itu dia tersenyum karena selama ini yang dia memang yang dia impi-impikan, dia akan bertemu dengan Tuhannya, ila rabbihi nadhirah, kecintaan yang begitu mendalam selama ini yang dalam kehidupannya hanya Allah dalam pikirannya, dia tahu perjumpaan itu adalah dekat. Jadi bagi dirinya dia adalah tersenyum, tapi bagi orang-orang yang di sekelilingnya merasa sangat kehilangan. Jadi bagaimana kita memaknai itu, maka jadilah orang-orang yang soleh gitu. Dan bukan berarti urusannya sudah selesai. Dengan meninggal urusan bukan selesai. Bahkan urusan baru aja dimulai itu ketika meninggal itu terjadi. Kan ada siksa alam kubur. Kalau dia adalah orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, itu satu persoalan tersendiri ya, tentang apa yang terjadi setelah kematian atau bab tentang kematian. Nah, dan orang-orang pintar dalam sebuah hadis kan disebutkan ya, man umul azkiya ya, alladzina yadhkuruna ya, yang banyak mengingat kematian. Itulah orang yang pintar. Kenapa? Karena semua orang telah mati dan dia mempersiapkan kehidupan setelah mati. Kita kan mempersiapkan maksimal kehidupan yang sementara ini. Padahal ada kehidupan yang lebih abadi, ya, yang lebih nyata, yang selamanya setelah itu yang kurang persiapan. Nah, jadi kembali tadi sebenarnya bagi dirinya, bagi mayit, kalau dia adalah orang yang soleh, itu memang itu yang dirindukannya. Sama seperti orang para mujahid dan lain sebagainya, memang itu yang dicari. Begitu. Tapi bagi orang-orang yang ditinggalkan karena dia adalah orang yang soleh, itu adalah rasa sedih. Nggak tahu ya kalau yang meninggal itu orang-orang yang sangat jahat ya, atau orang-orang yang sangat merusak, pembunuh dan lain sebagainya. Nah, itu kan persepsi orang itu bukan merasa bersedih ya. Nah, tapi mungkin malah merasa ya apa namanya? Ya tidak terbebani lagi dengan orang yang masih hidup tadi itu, orang yang jahat tadi itu. Ya, demikian Pak Dedi. Ya, berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Pak
Haji Sahabudin Jamaluddin, apa esensi musibah yang sebenarnya? Dan apakah musibah karena ulama Indonesia itu tanpa campur tangan Tuhan? Kemudian, apakah musibah itu tidak berbatas meski dunia sudah kiamat? Atau sampai akhir masa kehidupan ini musibah itu juga berakhir? Ya, tadi udah disampaikan berkali-kali dengan ayat Al-Quran, dengan hadis yang menunjukkan bahwasanya semua apa yang terjadi ya itu tidak lepas daripada kuasa dan kehendak Allah, termasuk musibah. Jadi memang intervensi Allah. Bahkan bagi akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu intervensi, bukan hanya dalam musibah. Sekarang pun Allah intervensi. Cuma kadang-kadang kita nggak sadar. Dalam kehidupan manusia, bukan cuma waktu musibah aja sekali-sekali. Waktu musibah baru intervensi. Tidak, all the time. Itu. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Dalam ayat Al-Quran. Setiap saat dia itu di dalam kesibukan. Cuma kita tidak sadar ya. Tapi bagi orang-orang yang soleh, dia sangat menyadari Allah itu intervensi dalam kehidupan. Dan itu menjadi akidah kita. Jadi bukan tanpa intervensi. Kita bisa hadir di sini tadi sekarang itu juga tidak lepas daripada kuasa dan kehendaknya. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak terjadi juga. Begitu ya Pak ya. Nah kemudian esensinya apa? Supaya kita ingat kepada Allah, supaya kita makin bertakwa. Fenomena sosial tidak lepas daripada intervensi Allah. Fenomena dalam mikrokosmos kita, setiap individu juga tidak terlepas dari intervensi Allah, dan fenomena alam seperti gempa bumi tadi dan juga tidak lepas, semua tidak lepas daripada intervensi Allah. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk kita ingat Dia. Karena kita sering lupa. Nah, kalau betul-betul ingat, makin banyak fenomena musibah dan lain sebagainya, indeks ketakwaan ini makin tinggi. Tapi apa kita bisa melihat itu? Belum tentu. Jadi intinya adalah bagaimana dengan musibah ini kita mengambil hikmah yang sangat mendalam, dan di antara hikmah yang sangat mendalam adalah menjadikan kita orang-orang yang lebih bertakwa sebelumnya. Jadi ibarat kalau tadi kena sakit, kalau sakit baru sadar makanannya dibatasin. Nah, baru sadar nggak boleh terlalu capek dan lain sebagainya kalau sakit. Nah ini harusnya musibah ini terjadi, COVID ini terjadi, harusnya makin sadar. Oh iya, kita selama ini apakah berusaha, apakah dan lain sebagainya. Tapi ternyata kita diingatkan oleh Allah, Allah adalah pemilik segalanya. Harta kita dan lain sebagainya itu sebenarnya adalah pada akhirnya adalah milik Dia. Ini semua adalah titipan. Jadi esensinya tauhid umat Islam, akidah umat Islam harusnya semakin mendalam dengan peristiwa ini gitu. Demikian Pak. Baik, ada pertanyaan kedua dari Bapak Sunarto, Ustaz, terkait dengan hadis yang berbunyi likulli syai'in hikmah. Segala kejadian pasti ada hikmahnya. Apa hikmah dari serangkaian bencana yang terjadi menimpa kita di Indonesia secara pribadi, masyarakat, maupun bagi negara? Itu Ustaz pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Dedi. Ini masih juga terkait dengan apa yang telah kami sampaikan tadi. Juga ada ungkapan waqala fi'lullahi ya, apa dan ya fi'lullah, apapun yang Allah lakukan itu adalah ada juga hikmah, bagaimana hadis yang disebutkan oleh Pak Sunarto ya. Jadi memang itu tadi ada hikmah yang harusnya diambil. Apa hikmahnya bagi kita? Semua ini adalah fana, sementara ya. Semua ini bukan hakikat yang sesungguh-sungguhnya ya. Karena apa yang kita miliki bisa hilang. Apakah itu nyawa, saudara, diri kita, harta, dan lain sebagainya.
Harusnya dengan kejadian ini makin menambah tadi akidah kita, ketakwaan kita. Harusnya pemerintah juga menjadikan ini untuk ya, bukan seperti sekarang. Bagus banyak yang dilakukan pemerintah ya, seperti melindungi rakyatnya dan lain sebagainya. Tapi dari sisi untuk mengingatkan masyarakat, bahkan mengingatkan pemerintah sendiri, gitu ya, supaya individu-individu, karena ada juga banyak juga pejabat pemerintah yang terkena kan dengan musibah ini, kan berlaku umum untuk semua pun, untuk semua. Nggak bisa karena dia adalah pejabat, banyak kita mendengar presiden, wakil presiden, menteri dan lain sebagainya di berbagai negara juga terkena. Jadi harusnya semua orang untuk mengambil hikmah. Tapi yang terjadi saat ini kadang-kadang kita tidak melihat itu, karena apa yang disampaikan, solusi-solusi yang disampaikan itu adalah bukan berdoa, menambah doanya kepada Allah, menambah iman dan takwanya kepada Allah, masih sebatas hal-hal yang pendekatan-pendekatan medis. Tentu itu harus dilakukan, tapi bukan hanya itu. Jadi hikmah yang termasuk yang harus kita ambil ini adalah bagaimana dengan musibah yang sangat luar biasa ini juga menimbulkan efek akidah yang sangat luar biasa juga kepada umat. Bangkit umat ini dengan akidahnya, dengan yang sekarang ini. Karena ini adalah teguran yang sangat besar. Semua orang mengetahui. Nah, tapi apakah dia mengetahui kalau Allah lah yang memang mengkehendaki ini? Allah lah yang menegur kita semua ini dan menjadikan sebagian umat yang termasuk yang terkena itu adalah menjadi rahmat bagi mereka, karena dengan penyakit ini dan lain sebagainya di dalam beberapa hadis lagi disebutkan mereka adalah orang-orang yang syahid, dan syahid itu adalah kerinduan bagi seorang muslim. Memang itu yang dicari. Siapa sih yang nggak ingin dosanya dihapus? Siapa sih yang nggak ingin dia mendapatkan pahala yang sangat besar, dan itu bisa didapatkan melalui syahid. Begitu Bapak Sunarto ya. Ustaz. Ustaz, dalam Al-Quran ketika kisah pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ada beberapa peristiwa yang secara akal sehat tidak bisa diterima oleh orang biasa ya. Bahkan termasuk Nabi Musa sendiri bertanya gitu ketika kapal dirusak, anak dibunuh. Nah, apakah peristiwa seperti ini bisa terjadi di zaman kekinian, Ustaz? Dan bagaimana kita bisa melihat ciri-cirinya? Apa ini musibah ini termasuk kategori itu? Iya, terima kasih Pak Dedi. Kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir ya, itu menunjukkan sebagaimana Pak Dedi sebutkan, rasio manusia itu terbatas. Wajar itu. Kok anak dibunuh sih? Dia naik kapal kemudian wajar bertanya, loh kok dibocorkan kapal itu? Ada dinding, ada rumah, kok dihancurkan? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu wajar, sangat wajar sebagaimana kita juga bertanya. Tetapi karena Khidir Allah turunkan ilmu laduni ya, mengetahui apa yang akan terjadi kalau kita mengetahui konteks sekarang. Karena kita alami, kita lihat sekarang, persepsi waktunya sekarang, jadi kita tahu. Nah, kalau yang akan datang kita tidak tahu. Ada dalam pepatah Arab, sabtubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan. Waktu yang akan memberitahumu apa yang engkau tidak ketahui. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kalau yang akan terjadi kita bilang ramalan, analisa dan lain sebagainya. Tapi Khidir Allah berikan ilmu tersebut. Dia tahu apa yang akan terjadi karena anugerah Allah. Nah, oleh karena itu di situ rasio manusia itu terbatas, mudah untuk terbatas tadi, seperti diri kita tadi. Kalau kita dibilang berkuasa, kita berkuasa, dia buang kebelet aja dia nggak bisa menahan, dia tidak punya kuasa, dia terpaksa, atau ada gerakan-gerakan refleks. Nah, jadi rasio manusia terbatas, kenapa? Karena masa depan kita tidak tahu, dan itu menunjukkan keterbatasan.
dan Allah Maha tahu. Nah, dengan ini harusnya janganlah berlaku sombong biarpun punya gelar akademik yang tinggi, biarpun sangat mengetahui tentang sesuatu, karena nggak ada apa-apanya pengetahuan kita itu, bagaikan telunjuk kalau dimasukkan ke dalam samudra, kemudian telunjuk itu diangkat, tetesan air dari telunjuk itulah ibarat ilmu kita dibandingkan dengan samudra ini. Gitu. Jadi nggak ada apa-apanya. Nah, ini juga sekaligus menunjukkan supaya kita itu menjadi orang-orang yang rendah hati, tidak menjadi sombong, ya. Kemudian berbuat baik ya, dengan musibah ini. Kalau dikaitkan tadi itu, ini kan menunjukkan kita lemah. Nah, para dokter juga menyadari sekarang seluruh dokter di dunia berjibaku dan lain sebagainya, maksimal yang mereka lakukan adalah vaksin, dan vaksin itu kan untuk mencegah, bukan untuk untuk supaya tidak terkena, kan begitu. Nah, jadi banyak hal yang bisa diambil ya, tidak ada henti ya. Kita itu makhluk yang terbatas, punya banyak keterbatasan, pengetahuan, kekuasaan, ya, kemampuan, ya, kehendak kita itu semua kita adalah penuh dengan keterbatasan, dan oleh karena itu harusnya sangat menyadarkan kita bahwasanya sebaliknya dia adalah maha segala-galanya. Begitu Pak Dedi. Itu. Ustaz, Ustaz, ada ayat di surat Al-Anfal ya, kalau atau di At-Taubah, Ustaz. Takutlah kalian terhadap bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang berdosa. Itu bagaimana kita atau prasyarat ya bahwa ancaman itu berlaku ketika dalam situasi seperti apa dan bagaimana kita bisa mengenalinya, Ustaz? Iya, jadi memang apa yang terjadi ini kan tidak terprediksi ya, tidak diketahui sebelumnya, dan itu membawa kepada kerusakan kepada semua ya. Jadi ini adalah teguran, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, yang kena ya semuanya, termasuk umat Islam. Gitu. Yang merasakan ya semuanya. Nah, itulah disebut pandemi. Nah, sama seperti kejadiannya Nabi Lut ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada umat-umat yang terdahulu, Ad, Samud dan lain sebagainya, yang kena semua. Gitu. Ya, kalau untuk Nabi Nuh dapat wahyu sebelumnya untuk naik ke kapal dan menghindar daripada itu. Nah, oleh karena itu perlu umat Islam ini ya, supaya Allah ridho. Ini kan Allah murka. Teguran ini ibarat kalau teguran itu kan berarti ada sesuatu yang amarah. Dan Allah kan maha, bukan cuma maha ar-Rahman ar-Rahim. Allah juga dia adalah murka juga bisa. Allah juga bisa marah kepada pada hambanya. Itulah dengan musibah dan lain sebagainya. Yang kena semua. Maka amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan kebenaran, melawan kezaliman, berlaku baik, menegakkan keadilan, ya. Itu perlu dilakukan karena kita khawatir itu. Kalau Allah murka luar biasa. Dan kita kan kadang-kadang berdoa juga kepada Allah. A'udzu biridhoka min sukhtika, ya Allah, aku berlindung kepada ridhomu. Aku berlindung ya Allah kepada ridhomu dari murkamu. Wa a'udzu bi'afwika min ghadabika, ya Allah, aku berlindung kepada ampunanmu dari amarahmu. Wa a'udzu bika minka, ya Allah, aku berlindung kepadamu darimu, ya Allah. Lihat, aku berlindung kepadamu darimu, ya Allah. Wa a'udzubika minka. Aku berlindung kepadamu darimu. Kenapa darimu? Karena amarah, murka, musibah, semuanya ini enggak lepas darimu, ya Allah. Dan aku berlindung kepadamu darimu. Wa a'udzubika minka. Jadi ada makna yang sangat mendalam. Ya, kita tadi dengan kita tidak tahu kan 2 tahun sebelumnya, kita tidak tahu kan secara pasti apakah ini betul vaksin dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Yang artinya adalah
Yang maha tahu adalah Dia. Maka kadang-kadang kita kan juga istikharah. Kalau kita lakukan istikharah, istikharah itu berarti kan kita berdoa kepada Allah, memohon kebaikan karena kita yakin yang maha tahu tentang kebaikan itu juga adalah Allah. Bukan kita. Kita tahu itu baik, padahal belum tentu itu baik. Dan itu kan juga disebutkan dalam Al-Quran, ya kan? Apa yang kamu pikir itu baik, belum tentu. Apa yang kamu pikir itu buruk, belum tentu. Nah, jadi bisa jadi yang baik itu adalah buruk bagimu, bisa jadi yang buruk itu adalah baik bagimu. Atau kalau kita biasa blessing in disguise, itu ada berkah di dalam musibah, blessing in disguise. Nah, jadi kembali ke yang tadi, ini menimpa kepada semua. Salah satu faktornya adalah karena banyak umat manusia itu banyak yang sudah lupa. Jadi Allah beri teguran dan teguran ini berlaku untuk semua. Dan jika hamba-hambanya orang-orang yang soleh, itu bisa dia kena dengan apa yang tadi disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu ta'un syahadatun likulli muslim. Ta'un wabah itu adalah syahid bagi setiap orang Islam. Begitu Pak Dedi, ini memang berlaku secara universal, pandemi berlaku umum. Nah, oleh karena itu maka kita perlulah umat Islam jika ada hal-hal yang mungkar dan lain sebagainya, sebagaimana Allah tegur kepada zaman Nabi Lut dan lain sebagainya. Kenapa teguran itu jatuh? Ya karena mereka kemudian membuat Allah murka. Jangan buat Allah murka, ngeri. Itu. Jika Allah marah dan itu bisa terjadi, maka tadi doanya kan begitu, wa a'udzubika itu minka, wa a'udzu biridhoka min sukhtika, wa a'udzu bi'afwika min ghadabika, dari murkamu, dari amarahmu, ya Allah kami berlindung. Demikian Baik. Pak Dedi. Baik Ustaz, jazakumullah khairan kasir atas semua penjelasan penjelasannya. Iya Ustaz. Pak Dedi boleh bertanya sedikit aja. Silakan. Tadi ada yang disampaikan Pak Adnin bahwa semua kejadian yang ada itu kan adalah atas izin Allah. Ini menimbulkan kesan apapun kejadian yang ada di muka bumi ini seolah-olah Allah reda gitu kan. Padahal kan nggak seperti itu sebetulnya. Izin dalam artian tahu iya, izin dalam artian reda enggak. Tidak semua kejadian itu Allah reda. Misalnya orang bisa bunuh diri. Ketika orang berhasil bunuh diri, apakah Allah itu reda? Kan enggak. Kemudian misalnya terpilihnya pemimpin yang tidak kompeten misalnya. Apakah Allah reda? Penguasa yang tidak adil, apakah Allah reda? Itu kalau dikatakan semua kejadian adalah atas izin Allah. Saya pikir enggak seperti itu Pak penafsiran izin itu gitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ustaz, mungkin sebagai respon singkat Ustaz. Ya, ini terima kasih Pak ya, dengan komentarnya. Ya tentu Allah tidak menghendaki kita bunuh diri ya, maksudnya atau kita melakukan zina dan lain sebagainya. Kita sekarang tak usahlah berpuasa dan lain sebagainya, tentu tidak ya. Jadi bukan dimaksudkan seperti itu Pak ininya. Jadi dengan mengatakan begini berarti kita ya sudah kita melakukan apa aja segala kemaksiatan tadi digambarkan, bukan ditafsirkan seperti itu ya. Dan tadi saya sudah menyebutkan, saya baca pendapat para ulama kita yang berwibawa ya, dan memang banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang memang ya seperti begitu. Tentu ada tadi yang disebutkan ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, tuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas dan lain sebagainya. Yang itu menunjukkan ayat-ayat, bahkan ada hadis yang menunjukkan ayat-ayat bahwa saja itu adalah perilaku manusia dan lain sebagainya. Kan begitu. Jadi bagaimana? Ini ada ayat yang seperti itu, ada hadis yang seperti itu, tapi ada juga banyak hadis dan banyak ayat Al-Quran yang seperti itu, kan begitu. Jadi
memang intinya kadang-kadang yang Allah maha kehendaki, jika Allah, bahkan kita dalam tarawih ini juga dalam ibadah Ramadan atau bukan bahkan dalam sehari-hari kita juga membacakan lamania lima a'toita, tidak ada yang bisa menghalangi jika Allah memberi. Nah, kalau Allah memang ma'atoita, Allah ingin memberi, lamania, tidak ada yang bisa ininya ya. Wala mu'tiya lima mana'ta, gitu. Dan tidak ada yang bisa memberi kalau Allah yang menghalangi, begitu. Kemudian la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Segala daya dan upaya hanya karena Allah. La haula, tiada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan, begitu. Jadi itu menunjukkan ya, bukan berarti kalau Allah maha kuasa, maha berkehendak, maha mengetahui dan lain sebagainya, kemudian kalau begitu ya udah manusia kita melakukan aja kemaksiatan dan lain sebagainya. Kan Allah perintahkan kepada kita, jangan bunuh diri, jangan melakukan kemaksiatan dan lain sebagainya. Nah, ini satu topik yang panjang tentunya. Dan Pak, saya membaca beberapa karya para ulama kita terhadap masalah ini, ya seperti tadi memang hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari, karena dulu taun ini, wabah penyakit ini pernah terjadi kepada para sahabat ya, bukan berarti karena sakit begini ya udah. Mereka kan menjaga diri juga dulu ketika penyakit ini, tidak berpergian, kan ada juga ininya digambarkan begitu. Bukan udah kalau Allah begini berarti ya udah kita tak usah pakai masker, kita tak usah, bukan begitu artinya. Demikian Pak ya. Baik, Mohon maaf jika ada kata-kata dan yang kurang, pikiran yang mungkin yang berbeda dan lain sebagainya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.